Selamat datang. Anggap saja saya mentor investasi Anda. Hari ini kita akan sama-sama membedah salah satu raksasa properti di Indonesia, yaitu PT Pakuwon Jati, atau yang kita kenal dengan kode sahamnya PWON. Nah, pertanyaan besarnya, gimana sih cara kita menilai sebuah saham properti itu bagus atau enggak? Apa aja yang perlu kita lihat? Tenang, kita akan bahas tuntas di sini. Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama cara PWN cari duit. Terus, kita intip laporan keuangannya, lihat rencana masa depannya, hitung-hitungan valuasinya, dan yang paling penting, di akhir nanti, keputusan ada di tangan Anda. Oke, langkah pertama. Sebelum pusing sama angka, kita wajib paham dulu. Bisnisnya PWON ini sebenarnya apa sih? Kokoh nggak fondasinya? Yuk, kita mulai. Jadi, PWUN ini bukan pemain baru. Mereka itu pionir, pengembang properti pertama yang tercatat di bursa kita. Dan jagoan mereka itu adalah konsep superblok terintegrasi. Jadi, dalam satu kawasan besar, ada mall, apartemen, kantor, hotel, semuanya jadi satu. Nah, ini dia istilah kuncinya. Recurring income atau pendapatan berulang. Anggap aja ini kayak gaji tetap buat perusahaan. Setiap bulan, setiap tahun, uang sewa dari mall dan hotel itu terus masuk. Stabil dan bisa diprediksi. Dan coba lihat ini, angkanya luar biasa. Sebanyak 85% pendapatan PWON itu datang dari recurring income tadi. Ini artinya apa? Artinya bisnis mereka itu super defensif. Mau kondisi ekonomi lagi naik turun, gaji tetap mereka tetap mengalir deras. Ini benteng pertahanan mereka. Oke, model bisnisnya kita udah lihat, kuat banget. Tapi ceritanya didukung nggak sama angka-angka di laporan keuangannya? Mari kita jadi detektif keuangan sebentar. Pertama, kita lihat utangnya. Rasio utang terhadap ekuitasnya cuma 21,1%. Ini rendah banget. Artinya, PWON ini sangat hati-hati dan nggak suka ngutang banyak. Sehat banget kan? Nggak cuma utangnya kecil, dompetnya juga tebel banget. Perusahaan ini punya simpanan kas hampir 9,5 triliun rupiah. Punya uang cash segini banyak itu ibaratnya punya amunisi melimpah buat ekspansi kapanpun mereka mau, tanpa perlu pusing cari utangan baru. Nah, ini angka favorit saya. Lihat margin profitabilitasnya, di atas 52%. Ini nunjukin kalau operasional mereka itu efisien banget. Dari setiap pendapatan yang masuk, lebih dari setengahnya jadi laba kotor. Keren. Oke, fondasinya kuat, keuangannya sehat, terus ke depannya gimana? Dari mana lagi pertumbuhannya akan datang? Yuk kita intip masa depannya. Ternyata mereka nggak diam di tempat. PWON lagi gencar-gencarnya berekspansi keluar kandang mereka di Jakarta dan Surabaya. Ada proyek ambisius di IKN, ibu kota baru kita, terus merambah juga ke Semarang dan Batam. Proyek yang sudah ada pun terus dikembangkan. Dan untuk semua rencana besar itu tentu butuh dana kan? Nah, mereka udah siapin belanja modal atau CapEx sebesar 2,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan keseriusan mereka untuk terus tumbuh. Sampailah kita ke pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor. Setelah lihat semua hal bagus tadi, harga sahamnya sekarang ini murah atau udah kemahalan? Salah satu cara paling gampang buat ngeceknya adalah pakai rasio kali price to book atau P per B. Simpelnya, rasio ini membandingkan harga saham di pasar dengan nilai aset bersih perusahaan di pembukuan. Kalau angkanya di bawah 1 kali, seringkali itu jadi indikasi harganya murah. Sekarang, coba kita bandingkan PWON dengan teman-temannya sesama perusahaan properti besar. P/B ratio PWON ada di angka 0,7, artinya kita bisa membeli perusahaan ini dengan harga 30% lebih murah dari nilai aset yang tercatat. Potensial banget kan? Nggak cuma PB-nya yang murah, price to earnings-nya atau PE ratio-nya juga cuma 7,5 kali. Jauh banget di bawah rata-rata PE pasar saham kita yang ada di belasan kali. Ini sih musik yang indah di telinga para value investor. Dan ternyata bukan cuma kita yang berpikir begini. Para analis profesional di pasar modal juga sepakat. Rata-rata target harga mereka untuk PWON itu ada di 516. Kalau dibandingkan harga sekarang, artinya ada potensi kenaikan lebih dari 50%. Oke, semua data sudah di tangan. Sekarang bagian terpentingnya. Sebagai seorang investor yang cerdas, kita harus menimbang semua peluang dan juga risikonya. Jadi kita rangkum ya, di satu sisi kelebihannya jelas, bisnisnya punya benteng pertahanan yang kuat, keuangannya super sehat, valuasinya menarik, dan ada potensi pertumbuhan dari proyek-proyek baru. Tapi di sisi lain, kita juga harus sadar ada risiko dari luar, seperti nilai tukar rupiah, persaingan, dan kondisi ekonomi secara umum.
Eits, ada bonus lagi. Jangan lupakan dividen. PWON ini rajin banget bagi-bagi keuntungan ke pemegang sahamnya. Saat ini, imbal hasil dividennya aja hampir 4% per tahun. Lumayan banget kan? Dapat gaji tambahan sambil menunggu harga sahamnya naik? Kesimpulannya, banyak yang setuju kalau PWON ini bisa dibilang standar emasnya sektor properti di Indonesia. Kenapa? Ya, karena itu tadi, arus kasnya stabil banget dan manajemennya sangat konservatif dan hati-hati. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Setelah kita bedah tuntas dari A sampai Z, pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah dengan semua data fundamental ini, PWON layak untuk menjadi bagian dari portofolio investasi Anda? Coba Anda renungkan baik-baik.